Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah? Dimanapun berada, saya doakan semoga dalam ketaatan kepada Allah, sehat jasmani dan rohani, hidup dalam penuh keimanan, ketakwaan, kebahagiaan, tidak terlilit hutang riba maupun non-riba, bebas dari segala macam masalah, harta berlimpah, rezeki barokah, semua kebutuhan tercukupi, dan hidup dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya akan share itu tentang doa ditimpa musibah. Bagaimana menyikapi musibah secara baik dan benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada orang yang ditimpa musibah agar membaca istirja, sebagaimana yang difirmankannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sebagaimana yang termaktub dalam ayat di atas, beristirja berarti mengungkapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kita semua akan kembali. Ketika ditimpa musibah, barangkali dalam kehidupan sehari-hari kita telah sangat akrab dengan kalimat istirja ini, dan kita pun telah kerap kali mengucapkan kalimat ini saat mendengar atau ditimpa musibah. Misalnya saat mendengar berita kematian saudara atau teman kita, spontan lidah kita akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah ucapan itu hanya spontanitas belaka atau benar-benar kita kehendaki. Yang jelas, kita sudah sangat terbiasa membaca kalimat ini. Jika kita telah sering membacanya, tahukah apa makna yang terkandung dalam kalimat istirja itu? Lebih dari itu, sudahkah kita dapat mengambil manfaat dari bacaan kalimat itu? Secara bahasa, istirja berasal dari kata dasar roja, artinya kembali, yang memiliki arti berusaha untuk kembali. Maksudnya, kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berserah diri dan mengembalikan segala urusan kita kepadanya, sebab dialah pemilik diri kita. Kita dulunya bukan siapa-siapa. Lahir ke dunia ini juga tidak membawa apa-apa. Kalaupun sekarang kita punya kehidupan, kesehatan, keluarga, anak keturunan, jabatan,
harta benda, dan sebagainya. Itu semua cuma titipan yang suatu saat nanti pasti akan diminta oleh yang menitipkannya. Bahkan kita pun tak memiliki diri kita sendiri. Tubuh ini akan hancur dan nyawa akan kembali kepadanya. Ada sesuatu yang menarik di dalam kalimat istirja ini, yakni dhamir atau kata ganti. Yang dimunculkan dalam kalimat ini menggunakan na yang berarti kita, bukan ni yang berarti saya. Dhamir na memiliki faedah mutakallim ma'al ghair, yang berarti subjek yang dituju bukan hanya saya, tapi juga orang lain atau sesuatu yang lain. Hal ini memberi makna bahwa orang lain juga termasuk dalam apa yang ia kehendaki dalam ucapan tersebut. Dalam konteks kalimat istirja, pernyataan tersebut memberi makna penekanan pada diri pengucapannya, bahwa sesungguhnya saya, Anda, kalian semua, dan segala apa yang ada pada diri saya dan juga kalian, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti akan kembali kepadanya. Jika semua yang kita miliki adalah milik Allah, berarti ketika kita kehilangan sesuatu atau Allah mengambil miliknya, maka itu dikatakan sebagai musibah yang menimpa kita, sekecil apapun itu. Jadi jangan dipahami bahwa musibah itu hanya berupa sakit atau kematian saja, sebagaimana yang umum dipahami masyarakat awam. Pengertian musibah mencakup segala hal yang tidak disukai yang menimpa manusia, dari hal yang besar sampai hal yang paling kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang menimpa seorang mukmin dari hal yang tidak disukainya, maka itu dinamakan musibah. Hadis riwayat Tabrani. Oleh sebab itu, ucapan istirja tidak hanya berlaku pada peristiwa kematian saja, tetapi juga pada setiap hal yang berkaitan dengan peristiwa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai cobaan lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam sabdanya yang artinya, hendaklah salah seorang dari kalian beristirja dalam segala sesuatu hingga tali sandalnya yang terputus, karena sesungguhnya ia termasuk musibah. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, kita diperintahkan untuk beristirja dalam segala musibah apapun yang menimpa, bahkan hingga hal yang terkecil sekalipun, seperti tali sandal yang terputus. Selanjutnya, pahala atau keistimewaan apakah yang akan didapatkan oleh orang yang membaca kalimat istirja? Yang pertama, orang yang membacanya akan terhibur dan musibah yang menimpanya akan terasa ringan. Karena orang yang membaca istirja dapat menyadari dan mengakui dengan tulus bahwa dirinya, jiwanya, keluarganya,
hartanya, anaknya, serta semuanya adalah milik Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan semua itu sebagai barang titipan yang ada pada kita. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya, maka itu seperti seseorang yang mengambil barang yang dipinjamkan kepada orang lain. Sesungguhnya musibah itu akan terasa ringan jika kita tidak pernah merasa memiliki sesuatu, karena kita tidak akan pernah merasa kehilangan. Misalnya, ketika Anda naik bus, lalu tiba-tiba setelah turun, Anda mendapati uang beserta dompet Anda telah rahib, dicuri orang. Jika Anda memiliki anggapan bahwa uang yang hilang itu adalah milik Anda, maka bisa dipastikan Anda akan sangat bersedih dan kecewa, bahkan marah-marah dan merasa tidak rela uangnya hilang. Semakin diri Anda terikat oleh anggapan yang demikian, maka Anda akan semakin kecewa, sedih, dan merasa merana saat apa yang ada di tangan Anda itu diambil oleh Allah. Tapi jika Anda memiliki prinsip bahwa sebenarnya uang yang hilang itu adalah barang titipan Allah yang telah diambil olehnya, maka ketika uang itu hilang, Anda tidak akan terlalu kecewa dan bersedih dengan kejadian itu. Dan Anda pun bisa tetap tenang, bahkan tersenyum saat Anda mengetahui dan mampu menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang hilang dari apa yang terlepas atau hilang dari tangan Anda. Karena uang yang dicuri itu sesungguhnya akan tetap menjadi hak milik Anda di akhirat, atau akan menjadi sedekah yang bernilai pahala bagi Anda ketika Anda mengikhlaskannya. Yang kedua, orang yang membaca istirja akan dikaruniai kesabaran terhadap apa yang menimpanya. Sungguh betapa pentingnya sabar itu tatkala kita ditimpa musibah. Saat musibah datang, biasanya kita cenderung emosional, gampang marah dan tersinggung. Jika sudah demikian, kita selalu ingin menyalahkan orang lain dan mengambing hitamkan orang lain. Yang ketiga, orang yang membaca kalimat istirja akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan pahala yang besar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Tentunya janji pahala yang besar ini akan didapatkan oleh mereka yang membaca istirja dan mampu mengiringnya dengan kesabaran, bukan oleh mereka yang hanya mampu mengucapkan di lidah saja, sementara ia tidak mau bersabar. Setelah membaca istirja, kita disunahkan untuk membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut lafadznya. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairum minha. Yang artinya, wahai Allah, berilah aku pahala musibah yang menimpaku dan berilah ganti bagiku yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Jika bacaan istirja mengingatkan pada hakikat diri kita, maka doa ini kita diajak dan dibimbing untuk mengambil hikmah dan manfaat.
dari musibah tersebut, yakni kita meminta kepada Allah agar diberi pahala atas musibah yang menimpa kita dan diberi ganti yang lebih baik dari apa yang hilang dari diri kita. Pahala yang dimaksud adalah balasan nikmat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Sekian dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.